Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat TPLC. Selamat datang di bulan yang baru. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyatakan, Tuhan, kami mau Tuhan berikan yang terbaik untuk Engkau pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
banyak Tuhan Yesus. Untuk pengorbananmu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kau menebus setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Pagi hari ini kami datang di tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan kuat. Gak perlu di saat kami mau duduk, berdiri, angkat tangan sekalipun Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup melawat setiap kami. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa. Dalam setiap kondisi hidup kami saat-saat ini Tuhan. Kami tetap mau katakan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Engkau luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami. Penundukan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan hanya Engkau Allah yang layak disembah dan diagungkan Yesus. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord for everything Lord. 'Cause you are good, you are good. It's only about you Jesus. It's only about you Lord. It's only about you Jesus. Jesus, Jesus, oh. God, you're so good. Nyatakan sama Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. Mari nyatakan lebih lagi sama Tuhan. Engkau baik Tuhan. God, you're so good. Apapun kondisi hidup kami mau nyatakan Engkau baik Yesus. God, you're so good. You are good Jesus. God, you're so good. You're so good to me. Kau luar biasa Tuhan. Amazing love,
nyatakan sama Tuhan. Lord, I will remember what Calvary has brought for me, but now and forever. Nyatakan dengan lembut sama Tuhan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. To God, you are good. You are good, Jesus. God, you're so good. God, you're so good. God, you're good. God, you're so good. You're so good. To God, you are good. You are good. You are good, Jesus. God, you're so good. Mari nyatakan. Oh, God, you are good everywhere, Jesus. You're so to nyatakan, I am blessed, I am blessed, I am born, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, for the glory of Jesus. Mari nyatakan dengan imanmu. I am blessed, I am born, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Mari lebih lagi nyatakan sama Tuhan. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am born, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, Lord, filled with your power for the glory of Jesus' Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan, masa dan kehidupan hari-hari ini lagi gak mudah. Maka mungkin banyak tantangan yang perlu kami hadapi di sekian bulan, sekian tahun ini Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya Tuhan, kalau tangan-Mu sanggup melawan, sanggup menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Engkau memberkati kami tahu Engkau melawat setiap kehidupan kami Tuhan, lebih daripada apapun Yesus. Pagi ini kami datang Tuhan, kami ingin menyerukan setiap kebaikan-Mu. Kami ingin bersorak, kami ingin memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami ingin bawa penundukan diri kami ke dalam Engkau Tuhan. Sebab hari ini Tuhan gak lagi lihat masalahmu, Tuhan gak lagi lihat suka duka. Tapi Tuhan mau
Tuhan mau lihat penundukanmu sama Tuhan. Tuhan mau lihat pujianmu sama Tuhan. Tuhan mau Kau nyatakan kebaikannya lebih lagi. Mari pagi hari ini lebih lagi kita mau bersorak buat Tuhan. Lebih lagi kita mau bernyanyi buat Tuhan. Lebih lagi kita mau mengagungkan nama Tuhan. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau baik, Kau layak diagungkan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kau urapi, Kau jamah, Kau lawan, Kau merdekakan kami Tuhan. Kau mengurap kami Yesus, terima kasih. Kami tahu Kau hadir di tempat ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari menyembah, 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 menyembah. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang luar biasa. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. You are good all the time, all the way Jesus. You are good, you are good, you are good. You are good, you are good, you are good Jesus. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi ini. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Mari nyatakan dari hatimu dengan imanmu, katakan. God, You're so good. Mari katakan. God, You're so good. You're good. God, You're so good. You're so good. Mari apapun musimnya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita, nyatakan lebih lagi. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so lebih lagi. God, You are good, Jesus. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You are good, Jesus. God, You're so good. Apapun musimnya Tuhan.
katakan Yesus pegang erat tanganku. kami tidak berhenti Tuhan, kami menjerit kepadamu Yesus, jangan lepaskan kami tidak bisa hidup Tuhan di luar kasih. Mari FLC, bebas genap hatimu, jangan takut. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan dan katakan Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan. Biarlah tepuk tangan kita sebagai tanda bahwa Yesus adalah alasan kita hidup. Kita percaya, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa. Sebab dalam Yesus ada kebangkitan, dalam Yesus ada kesembuhan, dalam Yesus ada pemulihan. Terima sesuai imanmu. Apa yang kau doakan, apa yang kau percaya pagi ini, terima dalam nama Yesus. Jangan takut, engkau dibela Tuhan, engkau dilindungi Tuhan, engkau diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima dengan iman, terima hari ini, terima pagi ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Shikilala tata, hona tata shikilala. Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami berdiri Tuhan. Terima kasih. Oh, yes. Kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami tidak menutup mata. Kami tahu ada pergumulan, kami tahu ada persoalan, kami tahu ada ketakutan. Tapi kami juga tidak menutup mata bahwa kami hidup hari ini. Kami tidak menutup mata, kami bernafas hari ini. Oh, bahkan kami bisa memuji, kami bisa menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan, semua karena cinta-Mu. Jesus. Kau baik Tuhan. Mari yang bernafas menyembah Tuhan. Jesus, Jesus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dengarlah seruan gereja-Mu. Oh haleluya. Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan umat-Mu Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu pagi ini. Hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Segenap hidup kami hanya tertuju kepadamu Tuhan.
Because you are so good. Sebab hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami tahu Kau hadir Tuhan. Kami tahu Kau melawat kami Yesus. Di setiap kehidupanmu ada Roh Kudus bersamamu. Kalau mungkin kau datang ke sini sendirian, sebenarnya engkau tidak sendirian. Ada Roh Tuhan di hidupmu. Ada damai di hidupmu. Ada ketenangan di hidupmu. Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Di rumah ini, disinilah pagi ini karya Tuhan bekerja untuk hidupmu. Lewat pujian dari tadi, lawatan sudah terjadi. Terima, perkataan yang baik untuk hidupmu. Yes, apa yang kau sedang lihat yang baik, apa yang sedang kau lihat untuk hidupmu, percayalah Tuhan sanggup memberikannya lebih dari apa yang dipikiranmu. Dari apa yang kau bisa imajinasikan, Tuhan sanggup berikan. Tidak terbatas oleh keadaan. Tidak terbatas oleh musim. Kasih cinta Tuhan bahkan tidak dibatasi oleh kelakuan kita. Oleh kekurangan, oleh kegagalan kita. Selama kita mau percaya dan berserah bahwa kita adalah milik Dia, maka katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan setiap kali kehendak Tuhan jadi, selalu yang terbaik di hidup. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pagi ini Bapak. Berbicaralah yang Kau kehendaki buat kami, supaya kami tetap berjalan di bulan yang baru Agustus ini. Berjalan di jalan-jalan-Mu. Dalam nama Yesus kita yang siap diberkati oleh firman. Sama-sama yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara boleh kembali sama-sama duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, mantap. Selamat datang di bulan yang baru. Bulan Agustus ini kita percaya, kita bersyukur semuanya karena penyertaan Tuhan. Dan kita juga sebagai gereja Forward Living Church, kita punya tema yang baru di bulan Agustus ini. Temanya judulnya adalah Led by the Spirit of God. Led by the Spirit of God. Jadi hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Yes, saya bantu ingatkan kalau saudara punya sosmed misalkan seperti Instagram atau media platform di website gereja, kita juga telah rilis ayat-ayat Alkitab yang bisa kita baca setiap harinya sepanjang bulan ini, yang kalau saudara baca ayat-ayat itu membantu saudara supaya saudara bisa mendapatkan apa sih yang Alkitab katakan tentang Roh Tuhan. Amin. Jadi saya mengajak saudara, kita sama-sama harus membantu diri kita masing-masing supaya kerohanian kita tetap terawat, supaya kerohanian kita tetap terjaga. Jadi gak kebetulan bahwa di bulan Agustus ini Tuhan titipkan lagi sama seperti di bulan kemarin satu tema, yaitu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kita semua harus percaya bahwa Tuhan dengan senang hati, dengan bangga mau memimpin kita. Dan bagi Dia itu tidak kesulitan untuk mengintervensi, untuk hadir di hidup kita. Kapan saja, di mana saja. Selama kita izinkan. Bisa katakan sama-sama,
kita izinkan? Yes. Jadi kita harus mau mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Jadi hari ini di minggu pertama saya mau buka tentang bagaimana dan apa hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap kali kita bicara Roh Tuhan, God Spirit, itu artinya kita bicara juga bahwa God is light. Jadi kalau Tuhan adalah roh, jangan lupa frase ini juga sama bahwa Tuhan adalah terang. Jadi jika Tuhan itu roh, mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari itu kita harus tahu bahwa jika Tuhan itu roh, Tuhan adalah terang. Itulah kenapa di 1 Yohanes 1 ayat 5 saya ajak kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan itu sama dengan hidup di dalam terang. Jadi kalau kita percaya kita mau hidup selalu dipimpin oleh Tuhan, usahakan sama-sama punya niat untuk hidup jangan ada di dalam kegelapan. Bahkan di masa pandemik, di masa tantangan, kesusahan yang dunia alami ini, berusahalah buat keputusan-keputusan buat diri sendiri, tapi keputusannya ada dalam terang. Jangan sampai keputusan-keputusan yang kita buat merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri sampai Tuhan juga gak dimuliakan. Karena hidup dipimpin oleh Roh Tuhan itu artinya hidup mau di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Makanya dikatakan inilah berita. Orang Kristen hidupnya itu emang harus melingkupi berita. Orang Kristen, anak-anak Tuhan hidupnya emang gak dianjurin untuk tersembunyi. Apalagi untuk sendiri-sendiri, enggak. Karena selama kita hidup, kita nggak nutup mata, kita punya kesusahan, kita punya tetesan air mata, ada ketakutan. Tapi saya ingin katakan, sejelas-jelasnya saudara takut melihat hidup saudara, Tuhan lebih jelas tentang saudara. Setidak pede-pedenya saudara terhadap diri sendiri, Tuhan tahu keraguan saudara. Dan saya kasih kabar baik, kalau Tuhan tahu segala sesuatu untuk saudara, Dia tidak pernah tinggal diam buat saudara. Karena Dia yang selalu menolong. Dia yang selalu bekerja. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi kita. Itulah kenapa kita perlu ingatkan diri kita. Selama dan selagi kita bisa hidup, kita sehat, hidup kita punya misi. Hidup kita harus bisa apa? Jadi saksi. Hidup kita harus bisa menjadi berita. Itu yang dikatakan oleh Yohanes di 1 Yohanes 1 ayat 5 tadi. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada di dalam kegelapan. Ini loh saudara. Kalau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan atau hidup di dalam terang. Dua bagian hidup yang tidak boleh tidak kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Jadi kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, ada dua bagian hidup di hidup kita yang tidak boleh tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang pertama karakter. Yang kedua integritas. Jadi hari ini saya mau katakan, kalau kita bicara hidup kita sehari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, gimana caranya hidup dipimpin oleh Roh Tuhan? Sederhana. Ada dua kehidupan yang nempel sama kita yang tidak boleh tidak dipimpin oleh Roh Tuhan. Tidak boleh tidak ada di dalam kebenaran. Harus selalu ada. Nomor satu karakter. Nomor dua integritas.
Apa tuh karakter? Karakter adalah kebiasaan. Bisa nggak bilang sama-sama? Kebiasaan. Karakter adalah kebiasaan yang menjadi sifat dalam hidup kita. Dan punya peranan besar dalam setiap keputusan yang kita buat. Jadi menurut kita sepakat nggak kalau karakter itu penting? Penting banget. Sangat-sangat penting. Karena karakter adalah kebiasaan yang menjadi sifat. Dan semua kita punya kebiasaan. Semua kita punya habit. Sorry nih, jangankan kita ngomong misalkan dosa yang mungkin kita nggak ada sih dosa kecil atau dosa besar. Tapi kadang-kadang di antara kita tuh kita punya gambaran-gambaran yang kita suka beda-bedain. Kalau ini dosanya nggak terlalu gede, kalau ini gede. Yang penting gue jangan sampai ke dosa gede, dosa-dosa kecil dikit nggak apa-apa. Kadang-kadang tanpa kita sadar pikiran-pikiran daging kita tuh memilah-milah dosa seperti itu. Tapi tanpa kita sadar, keseharian kita semua ini kita tidak ada yang hidup tanpa kebiasaan. Dan ternyata kebiasaan itu bisa menjadi sifat yang nempel, berakar, menyatu. Itu karakter. Dan punya peranan besar dalam setiap keputusan yang kita buat. Kalau integritas, apa tuh integritas? Integritas adalah keputusan yang sudah kita buat. Jadi kalau karakter, urusannya di dalam. Tapi kalau integritas adalah bicara tentang sesuatu, keputusan yang udah kita buat, tetapi tidak merugikan, membahayakan, merusak, atau mencemarkan orang lain dan diri sendiri. Integritas. Kalau saudara bisa hidupnya dipercaya, saudara punya integritas. Kenapa? Lewat kehadiran saudara, orang lain gak pernah terganggu, bahkan merasa selalu terberkati. Integritas. Jadi dua hal ini, kalau bicara hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, pastikan karakter dan integritas jangan sampai tidak dipimpin oleh Tuhan. Jangan sampai tidak hidup di dalam kebenaran. Kalau di dunia bisnis, di dunia kerja, karakter dan integritas itu adalah sesuatu bagian yang sangat penting untuk branding diri saudara. Character and integrity. Kalau saudara orang yang tidak bisa ditepati janjinya, saudara gak akan punya branding yang baik. Ini kalau di marketing, di bisnis. And it doesn't matter. Branding itu bukan bicara tentang hal yang sekuler. Tapi sebenarnya semua orang percaya itu punya branding. Karena branding gak bisa dipisahkan dari hidup kita adalah mewakili perwakilan dari kerajaan Tuhan. Orang bisa melihat Yesus karena bukan Alkitab atau tato. Salib. Mungkin ada di antara saudara atau di saya. Tapi justru di perbuatan-perbuatan saudara pada umumnya. Di pekerjaan, di komunitas, di dalam rumah. Asisten rumah tangga. Ngelihat kerohanian saudara, bukan karena seberapa banyak saudara dia lihat baca Alkitab. Tapi bagaimana saudara memperlakukan, bahkan membantu pekerjaan-pekerjaan dia untuk bisa lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana. Itu perlu apa? Karakter dan integritas. Branding yourself. Bagaimana coba di tengah-tengah kita pandemik ini, masihkah saudara sebagai branding, sebagai kehidupan yang bisa mewakili kerajaan Tuhan? Masihkah saudara sampai hari ini bisa berjalan dalam karakter dan integritas yang dilingkupi oleh terang Tuhan? Atau jangan-jangan mungkin lagi di masa ini tanpa kita sadar perkataan-perkataan yang kita ucapkan selalu negatif. Perkataan-perkataan yang bukan optimis tapi pesimis. Waktu berita-berita pandemik bertambah mungkin khususnya untuk kota atau bangsa ini, saudara mulai mengatakan hal-hal yang gak bagus tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Saudara mulai kehilangan self confidence, kehilangan rasa percaya diri, dan akhirnya saudara mulai lebih percaya dan akhirnya menjadi takut oleh apa yang sedang terjadi di dunia ini, dan saudara mulai lupa bahwa kita punya lagu di FLC Worship Mazmur 91. Kalau kita hidup bersama Tuhan dalam kebenaran, bukannya gak boleh takut, tapi kita punya Tuhan yang sanggup meluputkan saudara dari penyakit menular. Tapi jangan cari gara-gara, jangan hidup jorok atau sembrono asal-asalan, enggak. Lakukan protokol yang benar. Tapi saudara,
apapun yang sedang datang, jangan berhenti jadi pelaku firman Tuhan. Ada amin? Jangan berhenti lewat hidup saudara. Layani Tuhan, kasih Tuhan lebih sungguh lagi. Karena jika kita jalani hidup hari-hari ini, gini loh, orang yang gak percaya dan hidup tidak menjadi murid Yesus, bisa kok punya karakter yang baik. Banyak banget kok, jutaan orang juga yang belum percaya Yesus, punya integritasnya di atas rata-rata. Apa bedanya kalau gitu? Bedanya, kita murid Yesus harus mau berkorban. Karena jika kita tidak melihat salib, semua karakter dan integritas kita tujuannya hanya untuk diri kita. Kita bisa nggak takut sama dunia ini. Kita bisa nggak takut untuk mengambil resiko yang mungkin orang lain nggak berani ambil. Tapi ujung-ujungnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk diri sendiri. Tapi kalau anak-anak Tuhan punya karakter dan integritas, semua hasilnya harus dikembalikan bagi Dia. Bahkan kadang-kadang harus melewati karakter dan integritas di penderitaan. Tapi harus tetap memuliakan Tuhan. Karena percaya Tuhan kita Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kalau kita bilang God is Spirit, kalau kita bilang Tuhan adalah terang dan kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, God is Spirit. God also is light. Tuhan juga adalah terang. Tapi jangan lupa, God is love. Tuhan adalah kasih. Ini loh yang membedakan kalau kita hidupnya, karakternya, integritasnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Ujung-ujung semuanya bukan hanya untuk kita, keegoisan kita, tapi seluruh hidup kita dilingkupi oleh kasih. Itu yang membedakan. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara, saya ingin katakan begini, kalau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, dua hal yang tidak boleh tidak untuk dipimpin. Karakter dan integritas. Miliki yang terbaik dan kembalikan untuk Tuhan, karena pada akhirnya kita punya Tuhan adalah kasih. Karena kita mengusahakan hidup kita bukan karena untuk kita. Karena sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain pun, kalau Tuhan di pihak kita, sebenarnya bahasanya, saudara tetap selamat. Tapi kita tidak boleh berpikir seperti itu. Kenapa? Karena semua kita punya misi untuk dipanggil dan diutus melayani. Menjadi garam dan terang. Menjadi Injil yang terbuka, dan semua itu butuh pengorbanan. Kenapa perlu pengorbanan? Karena dunia ini juga dikuasai oleh apa saudara? Hal-hal daging. Peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi kalau kita hidup rohaninya gak sungguh-sungguh, gak disiplin, gak bener-bener fokus. Cuman mikirin daging, cuman mikirin bagaimana bertahan, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang memuaskan daging. Saudara, gak akan tahan, kita akan capek. Kenapa? Karena dunia ini akan selalu diselingi oleh masalah. Silih berganti. Makanya ada pujian, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena dalam Tuhan ada damai. Dalam Tuhan ada ketenangan. Dalam Tuhan ada kasih. Percaya atau gak percaya saudara, emang sih kita gak bisa pegang Tuhan. Kita gak bisa lihat Tuhan. Itulah kenapa dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu artinya saudara, bahwa kita berjalan sebagai anak-anaknya. Karena kita tahu roh itu tanpa tubuh. Roh itu tidak terdiri dari bahan atau materi. Roh itu dia tidak kelihatan. Roh itu artinya tidak terbatas oleh apapun, dapat hadir dimanapun dan dalam keadaan apapun.
Yang terlihat apa? Yang kelihatan bisa dipegang apa? Saudara dan saya. Roh Tuhan itu murni, roh Tuhan itu suci. Nih perhatikan, kita lihat sama-sama sebelum kita akhiri. Ini yang Paulus katakan waktu memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di Athena. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 29. Saya bacain buat saudara. Saudara nanti lihat di Alkitab nih. Apa yang Paulus katakan waktu dia memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di Athena. Alkitab bilang begini dari ayat yang ke-22 sampai 29. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Ayat 26. Dari satu orang aja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka 27 mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun nih, ia tidak jauh dari kita masing-masing. It's always about hidup kita nih. Tuhan itu ada bersama kita. Hidup kita adalah bait kudusnya Tuhan. Ayat 28, sebab di dalam dia, boleh gak kita lanjutin sama-sama sampai ayat 29. 2, 3, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini ada dari keturunan Allah juga. Ayat 29, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian apa? Manusia. Jangan sembarangan dengan memperlakukan kehidupan saudara sebagai anak-anak yang sudah ditebus lunas terbayar. Karena roh Tuhan ada di dalam saudara. Jaga, kawal, guard, protect karakter dan integritas saudara. Karena disitulah Injil Tuhan terbuka. Di mana? Di hidup saudara. Roh Tuhan gak bisa dilihat, roh Tuhan gak bisa dipegang. Dia bukan materi, dia bukan seperti emas perak yang manusia bisa buat, atau bukan kesenian manusia. Enggak. Tuhan hidup di hidup saudara. Itu yang Paulus sampaikan. Katanya kepada orang-orang di Athena, kamu bagus, ibadah kamu bagus, agamawi kamu bagus, tapi kamu gak kenal. Karena sebenarnya kita ini ada karena Dia yang menciptakan beserta isinya. Dan saya akan tutup. Untuk bisa punya karakter dan integritas dipimpin oleh roh Tuhan, hidup saudara harus hidup dalam dua hal ini. Yang pertama, hidup dalam roh, pneuma. Bisa gak bilang sama-sama pneuma? Tahun lalu pernah saya kupas pneuma atau hidup dalam roh. Hidup dalam roh ini artinya begini saudara. Kalau saudara menjerit paling kencang, bukan karena menjerit penderitaan, tapi menjerit dari hidup saudara karena kebaikan Tuhan. Betul, kita bisa sakit, kita bisa kecewa, tapi jangan sampai saudara nyakiti diri saudara. Tapi menjerit sekencang-kencangnya karena saudara percaya Tuhan bahwa di atas kayu salib dunia sudah dikalahkan.
Kita bisa mengharapkan pertolongan, betul, semua kita perlu pertolongan. Kita perlu sesuatu yang ada di dunia ini mensupport hidup kita, betul. Tapi kita perlu Tuhan dan cara Tuhan dan keajaiban Tuhan. Bahkan mujizatnya lebih daripada apapun tiap hari terjadi di hidup kita. Ayub 33 ayat 4 dikatakan begini. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. So hidup dalam roh. Pneuma. Alena gak datang hari ini karena anak saya yang paling kecil tadi malam jam 2 tiba-tiba meriang. Terus Alena miss call saya karena kasur saya di sebelah ruangan dinding gitu. Satu ruangan tapi di dinding. Alena tidur di tengah, di kanannya Liam, di kirinya Asher. Lalu Alena miss call, saya lihat, Alena pasti minta bantuan gitu. Biasanya sih kalau Alena malam gitu mau ke toilet, biasanya pasti nyamperin saya, bangunin supaya saya bisa selama Alena di toilet saya ngeliatin anak-anak. Tapi pas saya angkat, Alena bilang, tolong ambilin termometer dong, karena adek panas. Akhirnya saya bangun, saya coba ambil termometer, kan ambil baju di lemari, dia tetap di mana, di tempat tidur. Setelah dicek, wah panas 38,8. Jadi saya harus ke kulkas ambil obat. Pokoknya melakukan, membantu. Tapi Roh Tuhan gerakin untuk saya setelah beres kembali ke kasur, saya worship, menyembah. Berseru. Kenapa? Karena apapun keadaan saudara, saudara lagi sedih, saudara lagi merasa kesepian, saudara mungkin lagi kecewa, saudara mungkin lagi gak pede, atau mungkin saudara lagi gak bingung, atau saudara mungkin bahkan udah malas hidup. Pesan saya, jangan cepet-cepet cari manusia. Jangan cepet-cepet cari jalan yang emang mungkin jalan yang saudara lihat udah berhasil banyak nolong orang. Tapi pesan saya gini, selalu datang ke kaki Tuhan. Datang ke kaki Tuhan. Saya udah berdoa minta kesembuhan. Pagi-pagi saya angkat Asher, enakan, tapi ternyata baru 1,5 jam lewat, panas lagi. Jadi akhirnya Alena gak join dan mesti nungguin. Tapi it's okay. Why? Karena di saya ada peace, ada damai. Kenapa? Karena saya udah membangun keyakinan untuk membantu diri saya bahwa keluarga saya ini bukan milik saya. Keluarga saya ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana buat keluarga saya. So my job is memastikan lagi Tuhan, this is me, I am the head of the family. Saya adalah kepala rumah tangga, tapi saya ingin sampaikan kepadamu dengan rendah hati bahwa this family is belong to you. Jadilah kehendakmu. Karena kalau saya fokus nanti kita, kalau hanya fokusnya dengan kekurangan, dengan kelemahan, kita gak bisa bertanggung jawab dengan diri kita di karakter dan integritas kita. Karena kita semua masing-masing punya misi dari Tuhan. Dan iblis gak pernah mau misi itu berhasil. Dia mau selalu menggagalkan. So hari ini saudara, jangan berhenti hidup di dalam roh. Mazmur 104 ayat 30 berkata, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau memperbaharui muka bumi. Ayat 29-nya, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Roh Tuhan itu penting. Dan kalau roh Tuhan itu artinya hidup dalam terang. Apa yang hidup dalam terang? Karakter dan integritas. Yang kedua, bagaimana untuk bisa karakter dan integritas hidup dalam roh? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, aletheia. Jadi yang pertama untuk bisa karakter dan integritas, hidup di dalam roh Tuhan, dipimpin oleh roh Tuhan, pneuma, hidup dalam roh. Yang kedua, hidup aletheia. Aletheia itu artinya hidup dalam kebenaran, jangan ego, jangan kompromi. Di area level apapun hidup kita, mari sama-sama everyday kita hidup dalam pertobatan. Katakan pertobatan. Ayo kita berubah. Ayo kita perbaiki, gak apa-apa. Kita gak perlu jadi orang lain, gak apa-apa. Tuhan tahu kok batasan-batasan kita untuk bertobat, batasan-batasan kita untuk memperbaiki, batasan-batasan kita untuk bangkit. Tuhan tahu. Yang gak boleh kita masa bodoh.
Yang gak boleh kita keras kepala. Yang gak boleh kita hatinya bebal. Itu gak boleh, jangan. Tapi selama saudara melangkah mau lebih baik, jalanin aja. Setia aja. Sabar aja. Karena kesempurnaan dari Tuhan. Dan nanti rewardingnya akan kembali kepada saudara. Keluarga saudara, pekerjaan saudara, sumber nafkah kehidupan kita semua, Tuhan punya cara. Kenapa? Karena branding hidup kita. Bagaimana kita merepresentasikan hidup kita dalam karakter dan integritas. Tuhan memberkati kita semua.